Di video ini kita akan bercermin apakah konten plan kita sudah proporsional atau belum. Jadi tim kami itu merasa beruntung banget karena hanya ada satu orang yang berprofesi sebagai jurnalis. Selebihnya adalah tenaga pengajar yang nggak guru, yang nggak tutor, yang nggak instruktur, yang nggak dosen. Jadi kami otomatis terbiasa untuk membuat RPP, lesson plan. Jadi otomatis kami melihat yang namanya sosial media atau bahkan YouTube itu sendiri, karena konten kami kan native YouTube ya. Jadi kami dari awal itu melihat YouTube itu sebagai selayaknya kelas online yang ada RPP-nya, yang ada lesson plan-nya, yang ada kurikulumnya. Jadi apapun platformnya, kami melihatnya sebagai ini kelas online-nya kami yang kami memang terbiasa. Beruntungnya kami sudah terbiasa untuk membuat lesson plan. Mungkin awalnya sekian abad yang lalu terpaksa sih. Cuman kesini-sini kan yang namanya praktis itu kan kadang-kadang memudahkan prosesnya kita gitu loh. Keberuntungan kami yang nomor 2 adalah terbiasa dengan flight plan. Profesi pilot itu pasti akan ngomongin soal flight plan dan alternate-nya, kita mau landing di mana. Ini ada alternatifnya enggak kalau misalkan kita nggak bisa landing di tempat itu ya kan. Jadi ada flight plan, ada alternate. Korelasinya adalah kalau di pekan ini kami belum bisa memproduksi konten A, sebutlah konten A. Ini jadi ada stock shot yang di external hard disknya yang bisa kita olah lagi, yang kita bisa edit ulang buat masuk ke schedule yang sudah kami buat untuk pekan ini. Jadi ini akan ada alternatifnya apa nih kalau misalkan ini belum bisa diproduksi. Ini konten A, ada konten A aksen ya di dapur ada nggak bahannya buat kita olah lagi buat jadi satu konten video sendiri dari stock shot lama atau stock shot yang memang belum diedit. Terus kalau misalkan jadwal tayang sudah terpenuhi, kita ngomongin soal point of no return-nya gimana. Nih kita mau lanjut buat produksi konten B atau kita balik ke konten A buat ngerjain memproduksi konten A. Ini perlu perhitungan ulang. Karena gini loh, buat balik lagi memproduksi konten A yang harusnya schedule tayangnya di pekan ini, kadang-kadang kita juga mikir, ini sudah sejauh mana nih? Ini shiftingnya nih, temanya, geser temanya sudah sejauh mana? Apakah kita balik? Akan relevan atau enggak yang kita omongin, atau kita langsung lanjut ke konten B. Jadi ya udah, pekan ini konten A aksen, pekan depan akan konten B. Jadi ini akan sejauh mana kita balik ke konten A yang harusnya kita produksi, atau kita lanjut aja udah terabas aja langsung konten B. Nah, kalkulasi point of no return ini ini perkara biaya yang jelas. Terus perkara lagi adalah ini energi kita gimana nih buat mengerjakan additional kontennya kan A aksen. Kita balik lagi produksi konten ini kita energi kita gimana, mampu atau enggak nih, kita punya human resource gimana gitu loh. Nah ini yang perlu dikalkulasi ulang. Terus ngomongin satu orang anggota tim kami yang berprofesi sebagai jurnalis, itu memang sudah terbiasa dengan pergolakan politik atau tren yang lagi happening saat ini yang kekinian. Nah ini sudah terbiasa banget gitu loh. Jadi bener-bener konten ini memang ada konten plannya, tapi yang nggak sepepet itu. Cuman gara-gara kita punya 3 video yang sudah diedit dengan sempurna, sudah finish, bukan berarti sehari 3 video kita upload. Jadi analitik itu juga perlu jeda buat mengkalkulasi ulang nih hasilnya kayak gimana untuk upload video satu ini nih. Ini perlu jeda waktu nih. Nah ini juga akan memudahkan kalau misalkan kita punya jadwal tayang yang schedule-nya tuh nggak terlalu rapet gitu loh. Kalau misalkan mau seminggu 2 kali, mungkin dalam sebulan ada yang 1 pekan hanya upload 1 video, nggak 2 video gitu loh. Atau bisa juga memang sekalian aja. Kalau yang jadwal tayangnya memang 1 video per pekannya, ya udah berarti dalam 1 bulan kalau ada 5 pekan berarti bikinnya 4 konten aja. Jadi ini akan memudahkan kalau misalkan di tengah jalan ini kita perlu beradaptasi dengan tren yang tiba-tiba happening aja ya kan, kayak
tiba-tiba ada aja yang viral. Nah ini kita akan lebih adaptif, jadi kedepannya nggak yang terlalu aduh ini konten ditaruh di mana, jangan sampai yang jadi ada 7 hari sepekan jadi 7 video kita upload. Ini daily vlog atau gimana? Inti dari video ini adalah content planning. Ini karena konten kreator itu tidak sepenuhnya berbicara kepada audiens. No. Content analytics itu juga selain kita berbicara kepada audiens, analitik itu juga ngomongin soal ini computer learning yang mengolah analitiknya, YouTube Analytics atau Google Analytics atau Facebook, Meta, Instagram Analytics ini kadang-kadang kita nggak ngomong sama audiensnya, tapi kita ngomong dengan computer learning. Berarti kan bahasanya komputer. Computer learning itu butuh jeda waktu untuk memproses data. Jadi nggak bisa yang terlalu rapet banget sampai nggak ada jeda sama sekali untuk komputer ini mengkalkulasikan hasil uploadan kita.